Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun saudara berada, Shalom. Shalom. Syukur kepada Tuhan, karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah online GKJ Demak Ijo. Minggu ini kita memasuki minggu biasa kedua dengan tema khotbah keseimbangan hidup, sorgawi dan duniawi. Bacaan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-29 hingga ke-31. Adapun ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Haryanto, STH, MN. Jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah pada minggu hari ini, ada 2 pokok warta dari Majelis GKJ Demak Ijo yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus akan dilayankan pada hari Minggu 7 Februari 2021 baik dalam ibadah offline di semua jam ibadah maupun dalam ibadah online. Persiapan atau pendadaran akan dilaksanakan dalam kumpulan berayat di wilayah masing-masing melalui Zoom meeting. Dimohon segenap jemaat dapat mempersiapkan diri. Yang kedua, baptis anak. Baptis anak dilayankan dengan ketentuan. Yang pertama dapat dilayankan di gereja di luar jam ibadah reguler. Yang kedua dapat dilayankan di rumah anggota jemaat. Bagi jemaat yang akan membaptiskan anaknya dapat menghubungi majelis wilayah. Demikian pokok-pokok warta yang dapat saya sampaikan. Untuk warta selengkapnya dapat dibaca di warta jemaat online. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan ibadah pada saat ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Shalom. Shalom. Ibadah minggu ini akan kita mulai dan mari kita menyiapkan hati kita masing-masing dan kita memasuki suasana ibadah. Dalam hati kita masing-masing menyatakan pengakuan demikian. Ibadah minggu ini terjadi karena pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tema ibadah kita pada minggu ini, keseimbangan hidup sorgawi dan duniawi. Melalui tema ini kita diajak untuk mempunyai cara pandang yang benar terhadap nilai-nilai hidup sorgawi dalam tatanan hidup duniawi, sehingga dunia dipenuhi damai sejahtera.
Mari kita memuliakan namanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3, bait yang pertama dan keempat, kami puji dengan riang. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan perintah Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 yang demikian firman-Nya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini kita diingatkan untuk senantiasa mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Artinya hidup dalam terang kerajaan Allah dan nilai-nilai kebenaran-Nya di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Namun pada kenyataannya seringkali kita hidup dalam nilai-nilai duniawi. Oleh karena itu, marilah kita memohon pengampunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Karena sebagai milik kepunyaan-Mu, kami masih sering hidup dalam cara pandang dan nilai-nilai duniawi. Kami belum mampu seutuhnya hidup dalam cara pandang dan nilai kerajaan Allah. Ampunilah dan perbaharuilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat terkasih dan para pendengar di mana sudah berada, setiap kita yang mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan menyatakan pertobat kita di hadapan-Nya, Tuhan yang penuh kasih berkenan mengampuni dosa-dosa kita, dan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan pada kita. Dan saat ini kita menerima berita anugerah itu dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang demikian sabda Tuhan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demilah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat terkasih dan para pendengar, marilah kita menyatakan syukur dan kesanggupan kita atas anugerah-Nya yang dinyatakan bagi kita dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 441, bait pertama dan keempat, Ku ingin menyerahkan. Sekalipun
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih, mari kita menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Kita bersekutu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan kami akan bersama-sama menerima berkat-Mu melalui sabda-Mu yang akan kami dengar dan renungan bersama. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menyertai kami, memampukan setiap kami untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersama Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin. Para pendengar jemaat terkasih, sabda Tuhan yang akan kita dengar renungan bersama dari surat Rasul Paulus yang pertama pada jemaat di Korintus pasal 7 ayat 29 sampai dengan 31. 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai dengan 31. Saya akan bacakan untuk kita semua yang demikian sabdanya. Saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Para pendengar jemaat kasih, bagian firman Tuhan ini diberi tema keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Nah, kalau kita menghayati tema ini, apa maksud dari tema ini? Keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Apakah maksudnya tema ini mengatakan kepada kita bahwa ketika kita di gereja, kita hidup dalam suasana surga dengan aturan yang ketat, yang Taurati. Baik-baik saja, omongnya baik-baik, sikapnya baik-baik. Tapi ketika kemudian keluar dari gereja, maka kita masuk dalam aturan duniawi, di mana kita bebas sebebas-bebasnya. Saya bayangkan seperti kuda yang keluar dari kandangnya, dia akan pergi kemana-mana, bebas lari, bahkan terkesan liar. Apakah seperti itu? Atau ya kita lakukan sesuai dengan situasi dan kondisi, kadang-kadang surgawi, kadang-kadang duniawi. Tapi satu hal yang penting bagi kita adalah bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup di dunia dengan segala aturannya. Tetapi kita adalah calon warga kerajaan surga. Bagaimana itu kita hayati dalam kehidupan kita? Mari kita belajar bersama dari bacaan kita 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai dengan 31. Dari bacaan kita ini ada hal yang menarik. Yang pertama, bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu akan segera datang. Yesus datang yang kedua kalinya. Maka orang dipanggil untuk bersiap-siap karena waktunya sudah dekat. Sehingga dikatakan situ agar orang-orang tidak terjebak pada kehidupan duniawi. Dikatakan orang yang beristri seolah-olah tidak punya istri. Orang-orang yang menangis, tertawa, tidak perlu kemudian merasakan itu. Yang membeli sesuatu tidak perlu merasa memiliki sesuatu. Artinya bahwa kehidupan orang di dunia ini sepertinya tidak lagi memiliki apa yang dimiliki di dunia ini.
Orang dipanggil untuk lebih mengutamakan relasinya dengan Tuhan daripada kehidupan duniawinya. Ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya cerita sama istri saya. Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu punya istri, anggaplah tidak punya istri. Saya menduga istri saya marah, tapi ternyata malah tertawa dia. Nah, saya jelaskan supaya tidak salah paham. Artinya ya ketika kita punya istri, relasi kita, cinta kita pada istri kita tidak lebih baik daripada cinta kita pada Tuhan. Artinya cinta kita, taat kita kepada Tuhan lebih utama dari hal yang duniawi yang kita miliki sekarang ini. Dan itu berarti bahwa bagaimana kita lebih mengutamakan relasi kita dengan Tuhan daripada relasi duniawi yang ada sekarang ini. Karena dunia akan segera berlalu. Kalau itu yang kita hayati dalam kehidupan kita, bagaimana kita melaksanakan dalam kehidupan kita sekarang ini? Dunia yang akan segera berlalu, tetapi kita masih hidup di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Saya mencatat ada dua hal penting yang perlu kita hayati bersama. Yang pertama, kita harus sadar dan menghayati menjadi warga kerajaan surga, tetapi kita masih di dunia. Maka pola hidup kita, cara hidup kita, tindakan kita menggambarkan sebagai orang-orang yang menjadi warga kerajaan surga. Pasti sesuatu yang tidak mudah, karena dunia ini dengan segala aturan dan polanya, sebagian besar bahkan itu bertentangan, berbeda dengan aturan-aturan kehidupan sebagai orang warga kerajaan surga. Hidup dunia lebih berorientasi kepada kepuasan diri, nafsu. Sehingga tentu ini bukan hal yang mudah untuk kita semua. Orang memang di dunia mencari kekayaan, mencari uang. Tetapi kekayaan uang itu sarana bagi kita untuk hidup di dalam menghayati relasi kita dengan Tuhan. Jangan sampai kemudian gila harta, gila hormat. Makan itu menjadi sarana kita untuk hidup di dunia ini, tapi kemudian jangan sampai kita menjadi orang yang gila makan, mengutamakan makan dalam hidup. Kuliner kemana-mana, ada rumah makan baru dicoba kemana-mana, ya tidak salah. Tapi kemudian kalau hidup kita mengutamakan hal itu, justru itu yang harus kita sadari sebagai sesuatu yang harus kita ubah. Ketaatan kita kepada Tuhan seharusnya kemudian mengalahkan ketaatan kita pada dunia. Keseimbangnya adalah bagaimana kehidupan dunia ini menjadi sarana kita mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan surga nanti. Yang kedua, dalam hidup kita dipanggil untuk mengutamakan, untuk taat kepada Kristus dalam hidup. Artinya ketaatan kepada Kristus itu mewarnai dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebagai anggota keluarga, bagaimana keluarga kita bangun berdasarkan kasih Kristus, berdasarkan firman Kristus. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak orang tua, jangan diatur oleh keinginan anggota keluarga. Dalam keluarga kita itu kadang-kadang tidak sadar ada yang dominan. Misalnya mungkin bapak karena dia kepala keluarga, tapi tidak jarang juga yang dominan malah ibu. Sehingga kadang-kadang ada cerita-cerita yang saya dengar, ada suami-suami yang tunduk pada istri. Dan secara guyon dikatakan ada istri ya, ikatan suami takut istri. Tentu hal itu tidak menjadi bagian dari kehidupan orang yang mengutamakan Kristus dalam kehidupannya. Oleh karena itu maka bagaimana kita dalam seluruh kehidupan kita ini senantiasa menempatkan ketaatan pada Kristus. Dunia penuh dengan segala godaan yang menjanjikan kekayaan, menjanjikan kemuliaan, menjanjikan kenikmatan. Tetapi itu semua harus kita lihat apakah itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketaatan kita kepadanya menjadi sesuatu yang utama yang terus harus kita perjuangkan. Karena memang kita masih hidup di dunia, tetapi sesungguhnya kita menjadi warga kerajaan surga. Surga akan segera datang dan dunia akan segera berlalu.
maka kita harus menempatkan secara proporsional relasi kita dengan dunia, demikian juga dengan surga. Dan itulah sesungguhnya keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Teruslah berjuang agar kita tetap menempatkan kehidupan surga sebagai yang utama di tengah-tengah kehidupan dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Satu doa untuk kita. Mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Bapak Ibu kasih, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar renungkan bersama. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus membangun ketaatan kepadamu di tengah-tengah kehidupan di mana kami menyadari betapa waktu ini singkat, waktu ini pendek. Tidak lama lagi Engkau akan segera datang yang kedua kalinya dan dunia akan segera lenyap. Tolong kami Tuhan agar kami dapat menempatkan diri kami sebagai warga kerajaan surga di dunia dan menempatkan dunia ini dengan segala yang ada secara proporsional. Kehidupan duniawi sebagai sarana kami untuk hidup mempersiapkan diri memasuki kehidupan surgawi yang Kau janjikan bagi setiap kami yang percaya. Saat ini kami juga mohon berkat-Mu untuk kehidupan negara bangsa kami, mohon berkat untuk pemimpin bangsa kami, Pak Presiden dan kabinetnya, lembaga-lembaga yang ada, di tengah upaya kami untuk segera memutus mata rantai virus corona. Kiranya upaya pemerintah melalui vaksinasi yang dilakukan, Tuhan berkati, akan mencerahkan bagi kami untuk segera memutus mata rantai berkembangnya virus corona di Indonesia, demikian juga di dunia. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang terus berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati, agar gereja-Mu senantiasa mewartakan kehendak-Mu, namun juga boleh ambil bagian dalam kehidupan di dunia untuk berkontribusi bagi kedamaian dunia. Mohon berkat-Mu juga di dalam mendampingi jemaat Tuhan agar mereka semakin dikuatkan dan dimampukan di dalam kehidupan mereka untuk menyatakan diri sebagai warga kerajaan surga yang masih di dunia. Mohon berkat-Mu saudara kami yang tidak sakit, yang dalam proses pemulihan kekuatan kesehatannya, Bapak berkati agar mereka dapat segera sembuh dan kembali melakukan aktivitas sehari-hari dalam anugerah dan berkat-Mu. Keluarga yang mendampingi Bapak sertai dan berkati. Bapak tambahkan kasih dan kesabaran bagi saudara kami ini. Bapak juga berkati untuk saudara kami yang Kau berkati tambah usia 1 tahun dalam kehidupan pribadinya. Saudara kami yang dalam hari Minggu ini berulang tahun kelahiran, Bapak berkenan berkati. Demikian juga untuk keluarga-keluarga yang berulang tahun perkawinan, kiranya Engkau berkati agar kasih Kristus nyata kehidupan mereka. Anak-anak kami yang berjuang untuk masa depan mereka, Bapak berkati, Bapak berikan nikmat, kekuatan, kemampuan, kepandian, ketekunan, kesehatan yang prima, agar mereka boleh berhasil. Anak kami yang telah menyelesaikan studinya, mencari pekerjaan, Bapak juga pernah memberkati, agar mereka dapat segera bekerja. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga pernah mendengar permohonan kami semua yang mendengar ibadah ini, dan juga jemaat Tuhan. Demikian Bapa permohonan kami, kiranya hanya kehendak-Mu yang terjadi atas permohonan kami ini, dan mohon ampun kekurangan dan dosa-dosa kami. Semuanya kami minta, berdasarkan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kita pada minggu ini akan kita dasari dari Roma 12 ayat 2 yang demikian sabdanya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang beribadah secara online, persembahan dapat diaturkan di gereja dengan dimasukkan ke kotak yang telah disediakan, atau dapat juga ditransfer melalui nomor rekening GKJ Demak Ijo seperti yang telah tertera di layar atau warta jemaat online. Marilah persembahan ini kita aturkan dengan menyanyikan Betapa Hatiku. Marilah persembahan kita ini kita aturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan-Mu bagi hidup kami dan keluarga kami. Rasa syukur kami ini kami ungkapkan dengan mengaturkan persembahan syukur kepadamu. Kiranya persembahan kami ini Engkau terima dan Engkau berkati sehingga layak dan berkenan di hadapan-Mu dan dapat kami pergunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui GKJ Demak Ijo. Berkatilah pula setiap pekerjaan kami ya Tuhan, sehingga di waktu yang akan datang kami semakin dapat mengaturkan persembahan yang terbaik kepadamu. Majelis GKJ Demak Ijo yang Tuhan percaya mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat mengelolanya dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab. Demikianlah doa syukur kami, ampunilah atas setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Jemaat yang terkasih, di tengah situasi dunia yang semakin menawarkan kenikmatannya yang fana, kita dipanggil untuk memiliki cara pandang dan sikap surgawi dalam tatanan dunia ini. Marilah kita mengungkapkan kesanggupan kita melakukan kehendak-Nya dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 436 bait pertama dan kedua, Lawanlah Godaan. Jemaat terkasih dan para pendengar di mana sudah berada, kita akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan kehidupan di dunia ini dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa melalui karya penyelamatan Yesus Kristus mengaruniakan saudara menjadi warga kerajaan surga, dan oleh pimpinan Roh Kudus memampukan saudara hidup menjadi warga kerajaan surga di dunia. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Marilah kita hidup dalam kasih dan penyertaan Tuhan dengan hidup saling melayani, bekerja dengan giat dan setia menjadi saksinya. Marilah kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat merasakan berkat Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.